Saudara-saudari para pecinta aroma karmel yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam edisi Renungan Mingguan. Pada hari ini kita merayakan Pesta Paskah. Karena itu pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Pesta Paskah buat saudara-saudari semua. Semoga sukacita Paskah memenuhi hati kita dengan cinta dan harapan yang baru. Tuhan sudah bangkit, mari kita rayakan dengan gembira. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini bersama Maria Magdalena dan para murid yang sedang gelisah karena menemukan makam kosong, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus dalam terang iman. Untuk itu, kita semua diminta supaya memiliki ketetapan hati yang teguh agar dapat percaya tanpa harus melihat. Sebab jika kita tidak memilikinya, maka iman kita hanya terbatas pada makam kosong atau pada kain kafan. Kita akan terus berkata seperti Maria Magdalena, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Padahal kitab suci secara jelas sudah mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Saudara-saudari sekalian, karena iman akan kebangkitan inilah, maka pada hari ini kita dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Dalam terang kebangkitan inilah kita menjadi yakin dan semakin percaya bahwa sengsara dan wafat Yesus memiliki arti bagi keselamatan kita. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Demikian kata Santo Paulus. Karena itu, kebangkitan Kristus menjadi inti atau pokok dari iman kita. Nah, saudara-saudari, pernyataan Santo Paulus ini adalah sebuah ungkapan yang belum dimengerti atau dipahami oleh Maria Magdalena dan para murid yang pergi mencari Yesus ke kubur. Pengalaman makam kosong itu masih belum membuka hati dan pikiran mereka. Mereka mencari tetapi tidak menemukannya. Sebab setelah bangkit, Yesus hidup di antara kita dalam rupa yang berbeda. Rasul Petrus itu berusaha keras untuk memahami peristiwa ini. Tetapi ia belum sepenuhnya mengerti dan memahami isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, meski dihantui rasa takut dan gelisah, keraguan-raguan iman para murid itu terus bertumbuh. Dan melalui kesaksian murid yang dikasihi Yesus, para murid akhirnya sampai pada suatu kesimpulan untuk menjadi percaya tidak perlu melihat. Dan inilah kepastian iman para murid. Saat bersama Yesus, mereka melihat dan percaya. Tetapi saat Yesus pergi, mereka harus percaya tanpa melihat. Saudara-saudari, memang ini bukan hal yang mudah untuk memiliki iman akan Yesus yang bangkit. Butuh waktu, butuh proses, butuh penampakan dari Tuhan Yesus sendiri untuk meyakinkan iman para murid bahwa ia benar-benar telah bangkit. Iman akan Yesus yang bangkit inilah yang menjadi warisan bagi kita saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, di tempat saya melayani, banyak orang yang tidak dibaptis ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Malam Paskah. Melalui rangkaian upacara Malam Paskah dan juga homili para Romo, mereka ingin mengetahui arti kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Meskipun sulit untuk dipahami, tetapi iman akan kebangkitan inilah yang membuat mereka tertarik untuk memiliki iman yang sama dengan memberi dirinya dibaptis. Nah, mengapa demikian, saudara-saudari? Ternyata mereka ingin memiliki suatu kepastian tentang hidup setelah kematian.
Dengan pengetahuan ini, mereka dapat mengusir rasa takut dan cemas karena ingin hidup lebih lama. Dengan pengetahuan ini, mereka juga dapat menjalani hidup dengan lebih tenang. Namun, tidak sedikit dari orang yang dibaptis menjadikan surat baptis atau surat krisma itu sebagai surat tanda tamat belajar agama. Dengan dalih salah satu 5 perintah gereja, yaitu sambut tubuh Tuhan pada waktu Paskah, itu orang sering kali lupa untuk menghidupi iman akan kebangkitan ini dalam hidupnya setiap hari. Mereka lupa bahwa melalui pembaptisan mereka ambil bagian dalam kebangkitan Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya berharap bahwa mereka pun ambil bagian dalam hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan dalam kenyataannya, hanya sedikit orang yang memenuhi harapan Yesus ini. Malah banyak dari kita yang mengkhianatinya. Saudara-saudari sekalian, meskipun demikian, Yesus tidak pernah menyesal dan kecewa karena telah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita. Yesus tidak pernah marah dan menolak kehadiran kita. Sebaliknya, Ia selalu menunggu kita untuk datang merayakan Paskah dengan menyambut tubuh dan darahnya. Saudara-saudari, jika mau selamat, jangan sambut tubuh dan darah Tuhan hanya pada waktu Natal atau Paskah. Napas yang memberi hidup setiap saat jangan diartikan sebagai Natal Paskah, karena itu akan melemahkan iman kita akan kebangkitan Tuhan. Sambutlah tubuh Tuhan setiap hari, karena itu adalah Natalmu. Sambutlah tubuh Tuhan setiap minggu, karena itu adalah Paskahmu. Jangan tunggu napas terakhir untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Yesus memang telah hilang dari kubur, tetapi Ia tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Ia selalu ada bersama kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Selamat Pesta Paskah. Tuhan memberkati.